Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fatimah dengan NIM 19 10 30 11 77 dari Prodi S1 Fisioterapi kelas 4C5. Di sini saya akan melakukan proses fisioterapi pada luka grade 2. Dia tersebut ada seorang perempuan berusia 50 tahun, dia datang ke poliklinik. Nah, dia itu mengeluhkan ada luka grade 2 di bagian tulang tibia fibulanya ini. Lalu dia tuh pada 2 bulan terakhir itu dia dia jatuh dan tidak bisa menggerakkan kakinya. Terus pada pemeriksaan itu terdapat otot-otot di bagian ekstremitas bawah itu dia mengalami kekakuan. Nah, di sini pada bagian bawah nih ini dia terdapat luka irreguler, itu ukurannya 3x3 cm. Lalu di sini tampak jaringan tulang dan adanya eritema atau kemerahan di sekitaran tulang. Nah, di sini untuk langkah-langkah atau proses fisioterapinya, yang pertama di sini kita melakukan pemeriksaan. Nah, pada pemeriksaan ini yang pertama harus kita ketahui dulu status lukanya. Nah, status lukanya itu pada skenario tersebut tadi sudah dibilang itu grade 2. Nah, di sini pasien dibilang grade 2 karena pasien itu dia memiliki riwayat penyakit varises, yang mana varises itu dia pembesaran pembuluh darah dan timbul. Nah, terus untuk yang kedua di sini kita bisa melihat dari tingkat bengkaknya atau tingkat odemnya. Nah, di sini kita yang pertama mengukur diameter luka tersebut menggunakan antropometri atau midline. Nah, seperti ini. Kita mengukurnya dari sisi yang sakit dan sisi yang sehat. Dari yang sisi yang sakit dulu terlebih dahulu, baru sisi yang sehat. Maaf. Ini yang sakit dan dibandingkan dengan yang sehat. Seperti ini. Lalu di sini kita mengecek sensibilitasnya. Mengecek sensibilitas kita di sini menggunakan benda yang tumpul, tajam, halus, dan kasar. Nah, terus di sini kita mengecek sensibilitasnya itu pada daerah yang sakit dan juga daerah yang sehat. Contohnya seperti ini. Ini menggunakan yang tajam, ini yang tumpul, ini yang kasar, dan ini yang halus. Nah, di sini kita melakukannya pada sisi yang sakit dan juga sisi yang sehat. Kita melakukan perbandingannya. Lalu untuk diagnosa fisioterapinya, di sini kan kita menggunakan ICF. Nah, pada ICF ini yang pertama ada body structure-nya. Nah, body structure-nya tadi yang terkena di bagian tulang tibia fibula. Lalu untuk body function-nya atau fisiologisnya ini dia kekakuan, terus ada juga eritema di sekitaran luka, terus ada dia itu tidak bisa jalan. Nah, untuk aktivitas limitation-nya ini dia tidak bisa menggerakkan kakinya. Nah, untuk participation-nya ini dia susah melakukan pekerjaan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari. Lalu untuk intervensinya, nah di sini tadi sudah diketahui vital sign-nya. Pada skenario tersebut tekanan darahnya itu 110/80 mmHg, denyut nadinya itu 100 kali per menit, terus untuk frekuensi nafasnya itu 18 kali per menit, dan untuk suhunya itu 37 derajat Celcius. Lalu
Di sini kita untuk kan tadi ada bagian daerah yang luka itu di bawah ankle, yang mana di bawah knee. Nah itu lukanya irregular, maka kemungkinan dia itu akan akan susah melakukan gerakan fleksi knee. Jadi kita mengukur terlebih dahulu LGS-nya. Nah di sini kita mengukurnya dari epicondylus lateral. Fleksi. Nah, di sini kita tadi untuk yang normalnya atau ROM normalnya itu dia 130 derajat. Lalu di sini kita memberikan dosis latihan. Nah, di sini kita memberikan dosis latihannya itu dari yang rendah, sedang, lalu ke yang berat. Nah, kita di sini terlebih dahulu memberikan gerakan pasif, di mana terapisnya itu kita yang menggerakkan si pasien tersebut. Nah, di sini kan tadi dia susah melakukan gerakan fleksi ini. Jadi kita sebagai terapisnya itu menggerakkan terlebih dahulu dari dosis yang rendah. Seperti ini. Kalau misalnya nyeri atau sakit, bilang ya Bu. Seperti ini dulu, dari yang rendah. Baru di sini kalau misalnya dia sudah bisa, baru ke gerakan yang aktif. Baik Bu, coba tolong gerakan kakinya seperti tadi secara bertahap, tidak usah dipaksakan. Itu tadi. Turunkan lagi. Turunkan lagi. Udah. Langsung ke edukasinya. Di sini kita memberikan edukasi kepada keluarga pasien, latihan yang bisa dilakukan pada pasien tersebut. Nah, di sini pasien tersebut itu tetap melakukan latihan mandiri di rumah. Nah, untuk evaluasinya itu dia sesuai dengan kondisi perkembangan pasien, maka intervensi fisioterapinya itu dapat ditingkatkan lagi intensitasnya agar lingkup gerak sendinya itu dapat kembali normal. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk edukasinya, di sini kita menjelaskan kepada keluarga pasiennya itu untuk memberikan makanan bergizi agar lukanya itu dia cepat sembuh. Dan di sini pasien itu tetap latihan mandiri di rumah agar tidak terjadinya kekakuan otot-ototnya. Lalu untuk evaluasinya sesuai dengan kondisi perkembangan pasien, maka intervensi fisioterapinya itu dapat ditingkatkan intensitasnya agar lingkup gerak sendinya itu dapat kembali normal. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.